Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan bahagia. Perkenalkan, saya Luciana Evianti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari TK PKK Harapan Bangsa, Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini, saya akan menyimpulkan dan menjelaskan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta melakukan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dari modul 1.1 dan perubahan diri yang saya alami dan sudah saya praktekkan di kelas saya. Saya juga akan menceritakan proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas saya dan sekolah saya. Kesimpulan, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak dengan cara memberikan contoh atau tauladan yang baik di depan anak-anak atau disebut dengan engarso suntulodo, di tengah membangun kemauan atau niat anak atau ingmadya mangkarso, dan di belakang memberikan semangat atau dorongan moral atau tutupuri handayani. Dan kita sebagai pendidik diibaratkan seperti petani padi, hanya bisa mengusahakan padi yang kita tanam tumbuh dengan baik. Namun kita tidak bisa memaksakan suatu tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Begitu pula dengan pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri yang bersumber pada kekuatan yang maha kuasa. Merdeka batin melalui pendidikan dan merdeka lahir melalui pengajaran. Kodrat anak adalah bermain. Menurut Ki Hajar Dewantara, dengan bermain, anak-anak bisa menumbuhkan budi pekertinya. Karena sesungguhnya budi pekerti dalam diri anak sudah ada. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Untuk menumbuhkan budi pekerti anak, bisa diwujudkan dengan pendidikan yang berpihak pada anak, yaitu menciptakan pendidikan yang bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba kepada sang anak dimaknai sebagai rasa penghargaan terhadap anak sebagai manusia yang memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan garis kodrat yang masih sama-samar. Dan untuk menebalkan garis sama-samar tersebut, dilakukan dengan menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya anak tinggal. Karena sejatinya, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dan Ki Hajar Dewantara mengenai dasar-dasar pendidikan. Maka, saya akan menjawab pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menjawab pertanyaan pemantik yang pertama. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, dulu saya menganggap murid adalah kertas kosong yang dengan mudah ditulisi atau digambari oleh guru. Sehingga dalam hal ini,
guru punya kuasa penuh untuk membentuk anak. 2. Dulu dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya lebih banyak melakukan pengajaran klasikal dan kelompok, serta kurang memberikan kesempatan pada anak untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. 3. Sebelumnya, tuntutan anak agar mahir calistung sebelum masuk SD menjadi prioritas pembelajaran di kelas saya, karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang tidak bisa masuk sekolah favorit atau pilihan orang tuanya. Sehingga anak terkesan dipaksa dan kehilangan masa bermainnya. Selanjutnya, sebelumnya dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya lebih banyak menggunakan LK atau lembaga kerja tanpa memberikan banyak pilihan alat bermain untuk anak. Padahal, dengan banyaknya alat bermain seperti lospat misalnya, anak bisa mengembangkan daya kreativitas dan imajinasinya. Yang terakhir, pembelajaran tidak berpusat pada anak. Dulu saya berpikir guru adalah satu-satunya sumber belajar di kelas. Padahal, anak bisa menggali pengetahuan dari manapun. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan pemantik yang kedua. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, banyak hal yang saya rubah tentang konsep pembelajaran di kelas atau di sekolah. 1. Saya mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih banyak melakukan pembelajaran dengan bermain dan memberikan kesempatan pada anak untuk bebas memilih kegiatan bermainnya sesuai minatnya. 2. Penguasaan calistung bukan prioritas utama. Pengenalan calistung dilakukan dengan konsep bermain yang menyenangkan, sehingga anak tidak merasa dipaksa atau terpaksa dalam mempelajarinya. 3. Saya lebih banyak memberikan pembelajaran literasi pada anak-anak melalui buku bacaan dan media elektronik. Karena saya sadar, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar utama bagi anak. 4. Pendidikan budi pekerti sesuai dengan sosio-kultural anak tinggal menjadi prioritas utama dalam menuntun anak melalui pembiasaan baik, sikap sopan santun, budaya cinta lingkungan, mengenalkan permainan tradisional, budaya gotong royong, mengenalkan bahasa Jawa atau kromo halus, lagu-lagu daerah, tarian daerah, mengajak ke tempat-tempat kebudayaan seperti mengunjungi pembuatan batik Malang, dan lain-lain. Juga menerapkan pendidikan cinta tanah air yang menjadi pembiasaan seperti upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa, dan melafalkan Pancasila sebelum pembelajaran. Dan berbuat baik seperti kegiatan berbagi, beramal, dan menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan pemantik yang ketiga. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut saya, yang segera akan saya terapkan adalah dalam setiap melakukan pembelajaran, selalu mengajak anak-anak untuk berkolaborasi, menciptakan merdeka belajar bagi anak, dan konsisten menuntun anak-anak dengan kasih sayang, dan memasukkan pendidikan kebudayaan dalam setiap pembelajaran di sekolah, untuk mengantarkan anak pada keselamatan dan kebahagiaan menuju profil pelajar Pancasila. Demikianlah hasil kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari semua materi yang ada pada modul 1.1. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.